Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa akhir ma lidhi fihil amal. Wa ma dan bermula amal lima tanubu, lima untuk sesuatu, tanubu yang isim fi'il menggantikannya anhu dari ma, min amalin yakni amal. Amal yang dimiliki oleh perkara yang digantikan oleh isim fi'il, itulah milik isim fi'il, asmaul af'al. Wa akhir dan akhirkanlah olehmu ma lidhi fihil amal, ma akan sesuatu, lidhi yang terhadap ini, fihi di dalam ma al amalu, fihi itu tetap dalam ma al amalu ada amalnya. Maksudnya wa akhir dan akhirkanlah ma lidhi fi ma al amalu lidhi fihi, ma al amalu fihi lidhi, dan akhirkanlah sesuatu atau lafaz yang amal itu terjadi padanya, makmul maksudnya, akhirkanlah makmulnya. Ini tentang asmaul af'al atau isim-isim fi'il sebagaimana pernah kita bahas pertemuan yang lalu. Isim fi'il itu paling banyak isim fi'il amar, walaupun ada juga isim fi'il madhi seperti hayhata, ada isim fi'il mudhari seperti atawajja'u, atau seperti awwah itu artinya atawajja'u, saya mengadu. Ada isim fi'il amar seperti amin, artinya istajib. Nah, semua isim fi'il meskipun dia isim, karena dia menggantikan fi'il, punya makna fi'il, maka dia juga punya makmul. Fi'il madhi punya makmul, makmulnya bisa makmul marfu, yaitu fa'ilnya. Atau kadangkala fi'il juga bisa punya makmul, makmulnya makmul mansub, berarti dia jadi maf'ul bihnya. Sebagaimana fi'il-fi'il yang digantikan punya makmul, maka isim fi'il juga punya makmul, punya lafaz yang nanti menjadi fa'ilnya atau menjadi maf'ulnya. Contoh misalnya seperti lafaz hayhata zaidun. Hayhata zaidun, hayhata isim fi'il, isim fi'il madhi, maknanya ba'uda, jauh. Hayhata zaidun, maka hayhata ini merupakan zaidun. Zaidun ini adalah fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari hayhata, fa'il dari isim fi'il. Jadi zaidun fa'ilun marfu'un bi hayhata. Zaid adalah fa'il yang dirafa'kan dengan hayhata. Wa hayhata ismu fi'lin mabniun ala fathin. Hayhata isim fi'il mabni ala fathin. Nah, zaidnya dibaca rafa jadi fa'il, fa'ilnya hayhata. Terus lagi misalnya ada fi'il, isim fi'il yang paling banyak ya isim fi'il itu isim fi'il amar. Soh itu artinya uskut. Soh itu kalau kita itu kalau kita ucapan itu kan nggak ada artinya tuh. Kalau di Arab sebutannya isim fi'il itu. Kalau kita mah nggak tahu ngurusin gitu apa enggak tuh kata-kata itu dalam bahasa Indonesia, yang guru bahasa Indonesia gitu ya, itu masuknya kata benda apa kata kerja. Nah kalau di Arab dipikirin yang begitu. Soh itu masuknya fi'il atau isim, maka itu dimasukkan sebagai isim fi'il. Dia sebenarnya isim, cuma dia punya makna fi'il. Makna fi'il yang dimaksud di sini adalah uskut, diam. Soh itu maksudnya diam. Itu dia juga punya makmul.
dia punya fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir yang di situ harus disimpan atau wajib. Jadi soh ini isim fi'il, fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi wujuban. Takdirhu anta. Dia isim fi'il yang punya fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, wajib mustatirnya. Nah, kalau ditakdirkan anta, itu maksudnya soh itu menyuruh diam engkau, menyuruh diam mukhatab, orang yang diajak bicara, laki-laki satu orang. Ada lagi misalnya isim fi'il seperti isim fi'il awah misalnya. Awah yang artinya atawajjau, aduh. Aduh itu isim juga, tapi dia punya makna fi'il. Maknanya atawajjau, maknanya saya mengaduh atau saya meratap lah. Atawajjah itu saya meratap. Awah, dia punya fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir yang wajib disimpan. Kalau ditakdirkan maka bentuknya anta. Nah, permasalahannya kalau ma'mulnya fa'il, kadang ada fa'il yang mustatir, dhamir mustatir. Tapi ada juga fa'il yang zahir seperti hayhata tadi. Hayhata lima tu'adun misalnya, atau hayhata zaidun, jauh sekali Zaid. Hayhata zaidun, zaidun itu fa'il zahir, kelihatan di situ rafa'nya kelihatan. Rafa'nya dengan dhammah zaidun. Kalau fa'il itu ada yang mustatir, ada yang berupa dhamir mustatir. Nah, kalau maf'ul kelihatan. Kalau maf'ul kelihatan, contohnya seperti kita kemarin ada Ruwaida Zaidan. Ruwaida itu isim fi'il tapi yang bentuknya bentuk masdar. Ada isim fi'il yang bentuknya bentuk masdar seperti Ruwaida. Ruwaida itu masdar, punya makna irwad yang artinya imhal. Amhala yumhilu imhal. Itu artinya biarkan. Jadi kalau kita bilang Ruwaida Zaidan, biarin si Zaid, jangan diapa-apain, jangan tanya apa-apa, cuekin aja. Ruwaida Zaidan itu sama seperti kita ucapkan amhil Zaidan, Ruwaida Zaidan. Nah, kalau kita ucapkan Ruwaida Zaidan, maka Zaid maf'ulun bih, mansubun, maf'ulun bih atau mansubun alal maf'uliyah. Dia dibaca nasab jadi maf'ul bi Ruwaida, sebab Ruwaida. Sama kayak kita ucap misalnya darabtu Zaidan, Zaidan mansubun maf'ulun bihi mansubun, atau mansubun alal maf'uliyah, boleh juga kalau kita i'rab seperti itu. Darabtu Zaidan, maka Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Nah, Ruwaida Zaidan juga begitu. Ruwaida Zaidan, Zaidan maf'ulun bihi bi Ruwaida. Zaidan jadi maf'ul bih sebab Ruwaida. Jadi makmulnya Ruwaida dibaca nasab dia. Ada isim-isim fi'il seperti itu. Kemudian ada isim fi'il yang bentuknya itu kiasi, jadi bisa dikiasi, bisa dikias, yang wazannya fa'ali. Ini sudah sempat kita bahas juga dalam bab munada kemarin. Ada isim fi'il yang bentuknya masdar seperti Ruwaida, Ruwaida Zaidan, Ruwaida Zaidan. Ini Zaidan makmulnya. Ruwaida bisa punya amal, dia bisa punya amal, dia menasabkan maf'ulnya. Jadi Zaidan kalau di i'rab, Zaidan ini maf'ulun bihi mansubun. Sama seperti kayak kita i'rab darabtu Amron misalnya, Amron maf'ulun bihi mansubun. Ini juga Ruwaida Zaidan, Zaidan jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Maf'ul bihnya Ruwaida. Karena Ruwaida adalah isim fi'il yang juga bisa punya amal seperti fi'ilnya. Ruwaida Zaidan ini punya mana? Amhil. Amhil Zaidan. Ada lagi kemarin Balha. Balha juga begitu. Balha ini isim fi'il. Apa kalau cara kita itu Balha? Balha itu utruk, biarin, tinggal. Utruk Zaidan, Balha Zaidan misalnya, atau Balha Amron. Tinggal Amron, tinggal Amr, Balha Amron. Nah, Amron ini maf'ulun bih mansubun dan seterusnya. Walamun nasbihi fakatun ghairun. Amron jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Maf'ul bihnya Balha. Kenapa Balha isim kok bisa amal? Isim kok bisa menasabkan isim lainnya? Karena dia isim fi'il yang punya amal seperti fi'ilnya. Amalnya dia menasabkan maf'ul bisa
Nah, kalau kita lihat di sini Ruwaida dan Balha yang kelihatan dia menasabkan maf'ul bihnya. Nah, selain itu dia juga merofakkan fa'il yang mustatir wajib, seperti fa'il yang ada pada kata amhil. Setiap fi'il amar yang dalalahnya mufrad mudzakkar mukhatab, fi'il amar yang dalalahnya itu untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara, dia pasti nggak kelihatan fa'ilnya wajib mustatir. Jadi nggak boleh amhil anta, wajib mustatir. Begitu juga balha. Balha ini artinya utruk amron, sama aja kita ucapkan utruk amron. Fa'ilnya dhamir mustatir. Begitu juga balha. Balha ini merupakan dhamir mustatir yang kalau ditakdirkan anta. Balha, diamkanlah, tinggalkanlah. Balha, tinggalkanlah olehmu. Amar si amron si amar. Jadi dia ngamal sekaligus merupakan fa'il dhamir mustatir dan juga menasabkan maf'ul bihnya. Ruwaida juga begitu. Ruwaida merupakan fa'il dhamir mustatir, takdirnya anta, dan juga menasabkan zaidan sebagai maf'ul bihnya. Isim fi'il ini bisa ngamal sebagaimana fi'ilnya, baik merupakan fa'il maupun menasabkan maf'ul bihnya. Nah, sebagai perbandingan, semua fi'il amar dalalah mufrad mudzakkar mukhatab seperti amhil atau utruk, ini pasti fa'ilnya dhamir mustatir wajib. Tapi kalau selain itu, selain dalalah mufrad mudzakkar mukhatab, maka dia zohir, fa'ilnya kelihatan. Domir, dia domir, bukan zohir, maaf, domir, tapi domir ya domir baris. Kalau kita tasrifkan utruk misalnya, utruk ini maksudnya anta. Jadi kalau kita zohirkan utruk anta, ya ada muskun anta, wazo juga. Nah, anta yang ada pada kata uskun, setelah kata uskun itu bukan fa'il, tapi itu domir fasl, karena pengen diatofkan kepada wazo juga. Jadi utruk tetap fa'ilnya wajib mustatir. Kita lihat di sini utruk fil amar, kalau dalalahnya mufrad mudzakkar mukhatab maka wajib disimpan. Tapi kalau dalalahnya selain itu utruka. Nah, kalau yang kita suruh misalnya ya Ahmad, satu orang laki-laki kita suruh ya Ahmad utruk. Nanti kalau kita nyuruhnya ya Ahmad wa ya Fatimah misalnya, ya Ahmad wa ya Fatimah utruka, mana fa'ilnya kelihatan, fa'ilnya berupa domir tapi domir baris. Kalau kita suruhnya ya misalnya kita suruh ya muslimun, orang-orang Islam, utruku utruka, fa'ilnya berupa domir baris kelihatan alif. Utruku juga gitu, fa'ilnya berupa domirnya bukan domir mustatir tapi domir baris, domir yang kelihatan. Tapi kalau utruk, fa'ilnya domir mustatir wajib kesimpan. Begitu juga yang punya mana utruk, balha, ini wajib kesimpan. Dia merupakan balha, merupakan fa'il mustatir yang wajib simpan. Ruwaida juga begitu. Ruwaida merupakan domir mustatir yang wajib simpan. Kemudian di akhir bait tadi, wa akhiran, dan akhirkanlah, wa akhir lima lidhi fihil amal, akhirkanlah makmul yang dimiliki oleh isim fa'il, isim fi'il. Isim fi'il bisa punya makmulnya berupa makmul mansub misalnya jadi maf'ul bih. Nah, ini posisinya harus diakhirkan, nggak boleh diletakkan di awal, nggak boleh mendahului isim fi'il. Jadi wajib diucapkan balha amron, wajib, nggak boleh amron balha. Kemudian ruwaida zaidan wajib diucapkan ruwaida zaidan, nggak boleh zaidan ruwaiha, zaidan ruwaida, nggak boleh. Zaid biarkanlah, nggak boleh. Begitu juga ini balha amron, nggak boleh amron balha, nggak boleh kita ucapkan amar tinggalin, nggak boleh.
Kecuali kalau kita pakai utruk. Kalau utruk boleh kita ucapkan amron utruk karena fiil asli. Begitu juga ini, amhil zaidan, boleh kita ucapkan zaidan amhil. Maf'ul bih-nya boleh diletakkan di depan mendahului amil atau mendahului isim, mendahului fiil amarnya. Jadi maf'ul bih dari fiil amar ini boleh ditaruh depan. Tapi kalau maf'ul bih dari isim fiil tidak boleh mendahului isim fiilnya. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun isim fiil tetap lemah. Dia hanya menggantikan fiil dalam maknanya doang. Beda sama fiil aslinya, utruk, amhil. Kalau fiil aslinya karena memang dia aslinya fiil, maka maknanya boleh depan. Hayhata zaidun misalnya. Ya, kalau ini nggak bisa, maaf. Karena kalau didahulukan nanti iltibas rancu dengan mubtada. Contoh lagi apa tadi? Daroki, ada isim fiil yang bentuknya kias. Seperti daroki, adroka, yudriku asalnya. Susul, temui atau susuli, adroka, yudriku. Kadang kita bilang temui Zaid atau susul Zaid, adrik Zaidan. Itu aslinya begitu, adrik Zaidan. Pakai fiil amar, adroka, yudriku. Adrik Zaidan, temui Zaid. Tapi boleh juga kita pakai wazan fa'ali. Ini isim fiil yang kiasin. Bisa kita ikutkan wazan fa'ali maka jadi isim fiil. Fa'ali ini masdar. Masdar dari tulati. Fa'ali daroki. Daroki khoridan misalnya. Daroki khoridan. Ini punya makna adrik khoridan. Apalagi misalnya pukul, doroba yadribu, wazannya fa'ali, jadinya dorobi. Dorobi jadinya dorobi amron. Ini artinya idrib amron. Semua fiil yang diikutkan wazan fa'ali maka dia bisa jadi isim fiil. Masdar yang punya arti amar, masdar yang punya arti fiil amar. Dorobi amron. Lagi misalnya kita sebut syariba yashrabu, boleh kita kiaskan syarabi qahwatan. Syarabi qahwatan. Ini sama kita ucapkan ishrab qahwatan. Jadi boleh syarabi qahwatan. Masuk ke ini, masukkan ke dalam gelas misalnya. Kita bisa mengucapkan dakhali. Sama seperti adkhil. Dakhali. Dakhali kuban, masukkan ke dalam gelas. Ya, dakhali as-sukar kuban, masukkan gula ke dalam gelasnya. Ini isim fiil yang kiasi. Nah, semua punya makmul. Bedanya makmul dari isim fiil wajib di akhir, nggak boleh diletakkan di depan. Kalau kita pakai fiil amar, idrib amron, boleh kita ucapkan amron idrib, boleh. Si amar pukul tuh, boleh. Tapi kalau pakai dorobi, nggak boleh kita ucapkan amron dorobi. Wajib dorobi amron. Makmul dari isim fiil itu wajib ditaruh di akhir. Kalau yang itu yang failnya tidak boleh ditambahkan itu, tadi kan ada yang apa? Nggak ada muskun. Ya, ada muskun anta wa zaujukal jannah. Kan ada. Oh, di Al-Quran ada. Jadi Di Al-Quran kan ya. di Al-Quran. Iya. Itu antanya bukan anta fa'il, Oh. tapi antanya domir fasal. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, diamlah kamu atau menetaplah kamu. Ini mau mengatofkan domir mustatir yang ada pada uskun, mau diatofkan kepada zau juga. Maksudnya diamlah kamu dan istrimu. Maksudnya gitu. Ketika kita mau mengatofkan domir mustatir kepada isim zohir yaitu zaujuka, maka harus ada domir fasal. Nggak boleh uskun wa zaujuka. Jadi bukan fa'il. Bukan fa'il, itu namanya domir fasal. Domir fasal, domir yang berfungsi untuk memisah diantaranya kondisi bagaimana bisa masuk atau
Ya, di antaranya kondisi bagaimana supaya domir ini bisa diatofkan pada zohir. Domir nggak bisa langsung diatofkan kepada zohir kecuali domirnya domir munfasil. Kalau domir munfasil bisa. Misalnya saya ucapkan domir munfasil begini. Domir munfasil itu yang biasa kita tasrif, Ustaz. Huwa huma hum hiya huma hunna itu domir munfasil, domir yang terpisah. Nggak nempel kepada fiil atau pada isim, namanya domir munfasil. Kalau saya atofkan langsung kepada isim zahir bisa domir munfasil. Contohnya anta wa zaidun fiddari, boleh karena domir munfasil. Tapi kalau kita domir mutasil seperti domir yang ada pada uskun, nggak kelihatan lagi tuh. Udah mutasil, dia domirnya mustatir lagi, nyambung sekaligus juga nggak kelihatan. Maka nggak boleh kita atofkan uskun wazau juga dengan maksud diamlah engkau dan istrimu. Jadi harus ada domir fasal uskun anta. Buat perbandingan misalnya kayak gini, Ustaz. Kita mau ini, saya memukulmu dan anakmu. Dorob tuka itu nggak bisa langsung wabnaka. Dorob tuka anta wabnaka, karena ada domir mutasil. Ini mau diatofkan kepada isim zohir, kasih domir fasal dulu. Nggak bisa dorob tuka wabnaka, tapi dorob tuka anta wabnaka. Demikian juga yang ada anta yang ada pada, ya ada muskun anta, itu bukan fa'il tapi itu domir fasal. Jadi muradnya di situ apabila ada isim fa'il maka dia bisa punya amal sebagaimana isimnya. Apabila ada isim fa'il maka dia bisa punya amal sebagaimana fiilnya. Yakni bisa merofakkan fa'il, yakni bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul b. Yakni bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul b. Apabila ada isim fi'il maka dia bisa amal seperti fi'ilnya, yakni bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul b. Hanya saja makmulnya isim fi'il, hanya saja makmulnya isim fi'il wajib diakhirkan. Hanya saja makmulnya isim fi'il wajib diakhirkan. Hanya saja makmulnya isim fi'il wajib diakhirkan. Seperti contoh yang ada yang sudah kita bahas tadi. Wahkum bitankiril ladzi yunawwanu minha wa ta'rifu siwahu bayyinu wallahu a'lam bishawab.